Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menghasilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang reaktor fusi dan reaktor fisi. Dengan anggota kelompok ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Windy Fitri, dan rekan saya ada Andara Swasta, yang ketiga ada Tesya Nurul Fadila, yang keempat Alif Rahmi. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah sejarah dari reaktor fusi dan reaktor fisi. Reaktor fusi pertama kali diwujudkan di Uni Soviet pada tahun 1950. Reaktor fusi ini dinamai reaktor Tokama atau singkatan dari Toroidalnaya Kamera S Magnimity Katuskami, yang artinya lebih kurang ruang toroidal dengan koil magnetik. Reaktor fusi tokamak ditemukan oleh ilmuwan Soviet Igor Yevgeyevich Tamm dan Andrei Sakharov. Penemuan mereka didasari oleh ide oleh Lavrentiev. Baru pada tahun 1968 reaktor ini dinyatakan berhasil mendemonstrasikan terjadinya reaksi fusi di dalamnya. Selanjutnya adalah reaktor fisi. Dalam usaha membentuk unsur lewat uranium, beberapa pakar nuklir menembaki uranium dengan neutron dalam salah satu percobaan untuk menguji apakah unsur radioaktif yang terbentuk dengan umur paruh 3,5 menit betul-betul merupakan inti berat. Hahn dan Strassman menemukan dan membuktikan bahwa unsur radioaktif tersebut ialah barium. Meitner dan Frisch menerangkan pembentukan barium ini sebagai hasil pemecahan uranium ke dalam 2 bagian dengan nomor atom medium, dan proses pemecahan ini disebutnya pembelahan inti atau fisi inti. Perhitungannya, setiap fisi inti menghasilkan energi sebesar kurang lebih 200 mF. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi kedua, pengertian reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini merupakan suatu reaksi peleburan 2 atau lebih inti atom yang menjadi atom baru dan menghasilkan energi, juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Sedangkan reaksi fisi merupakan adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetiknya. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Alif Rahmi dengan NIM 18231099 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai contoh dan aplikasi reaksi fusi dan fisi. Baiklah, yang pertama yaitu contoh dan aplikasi pada fisi, yaitu pembelahan uranium. Nah, biasanya pembelahan uranium ini jika ditambahkan dengan 1 elektron akan terpecah menjadi tellurium dan zirconium. Nah, jika ditambahkan dengan energi, hasil pembelahan selanjutnya akan menjadi berantai seperti yang terdapat pada PPT. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi fisi. Lanjut ke reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini ada kebalikan dari reaksi fisi. Nah, di mana nuklida-nuklida kecil ini akan digabungkan menjadi atom yang lebih besar. Nah, contohnya itu pada inti deuterium yang dipercepat menjadi tritium, membentuk nuklida helium dan tersisa 1 neutron. Nah, contoh reaksi fisi yang paling umum ini adalah senjata nuklir atau bom atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, dalam kedua aplikasi ini, reaksi fusi mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda. Nah, reaksi fisi yang digunakan dalam pembuatan bom atom itu bertujuan sebagai tenaga pemusnah massal yang dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang dan mempertahankan suatu negara. Nah, sedangkan reaksi fusi yang lebih umum
digunakan itu sebagai pembangkit tenaga listrik yang berfungsi sebagai energi yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Perkenalkan, nama saya Tesya Fadila dengan NIM 18231093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari reaksi fusi dan fisi. Di sini ada kelebihan dari reaksi fusi dan kelebihan dari reaksi fisi. Di sini reaksi fusi memiliki kelemahan di mana reaksi fusi belum bisa dikendalikan dan hanya baru bisa dimanfaatkan sebagai bom hidrogen yang memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan dengan reaksi fisi. Sedangkan kelebihan dari reaksi fusi ini di mana produk reaksi fusi tidaklah bersifat radioaktif setinggi yang dipunyai oleh reaksi fisi. Dan reaksi fisi memiliki kelebihan di mana hanya reaksi fisi saja yang bisa dimanfaatkan sebagai inti dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada siklotron. Siklotron merupakan piranti untuk mempercepat gerak partikel bermuatan listrik. Siklotron dikembangkan pada tahun 1930 oleh E.O. Lawrence pada tahun 1901 sampai 1958 dengan menggunakan sebuah medan magnetik untuk menjaga agar ion-ion yang bermuatan atau biasanya proton bergerak dalam lintasannya. Di sini teman-teman bisa melihat diagram skematik dari siklotron, di mana partikel-partikel yang bermuatan dibelokkan dalam satu lintasan melingkar oleh medan magnetik yang dipercepat oleh suatu medan listrik. Setiap partikel-partikel melintasi celah. Baiklah, perkenalkan saya Andara Swasta, NIM 18231073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai cara kerja siklotron, di mana proton-proton bergerak dalam dua bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh suatu celah. Setiap kali proton-proton lewat melintasi celah di antara kedua bidang setengah lingkaran, suatu tegangan diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton-proton. Percepatan ini meningkatkan kelajuan proton-proton dan juga jari-jari kelengkungan lintasan proton-proton. Setelah beberapa putaran, proton-proton memperoleh energi kinetik tinggi dalam orde 10 atau 20 MeV per satuan muatan listrik dan tiba pada sisi terluar siklotron. Proton-proton kemudian dapat menumbuk suatu sasaran yang ditempatkan di dalam siklotron atau meninggalkan siklotron dengan bantuan magnet pembelok dan diarahkan ke suatu sasaran eksternal. Tegangan yang diberikan kedua bidang setengah lingkaran untuk menghasilkan percepatan haruslah bolak-balik. Ketika proton-proton sedang bergerak ke kanan melintasi celah, bidang yang kanan haruslah negatif dan yang kiri positif. Medan listrik E berarah dari polaritas positif ke polaritas negatif. Dan untuk muatan positif seperti proton, besar gaya pemercepat F sama dengan Q kali E dan searah dengan arah medan listrik. Pada slide, kita dapat melihat gambar diagram sebuah siklotron, di mana medan magnetik yang diberikan oleh sebuah elektromagnet besar berarah masuk dalam bidang kertas, di mana A adalah sumber ion garis-garis gaya yang menunjukkan medan listrik dalam celah. Kemudian, setengah siklus berikutnya, proton-proton bergerak ke kiri melintasi celah, sehingga bidang kiri haruslah negatif supaya medan listrik pada celah tetap berfungsi mempercepat proton-proton. Frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan harus sama dengan frekuensi proton-proton yang bergerak melingkar. Partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan v tegak lurus terhadap medan magnetik B menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari R. Gaya sentripetal penyebab gerak melingkar berasal dari gaya Lorentz, sehingga diperoleh Fx sama dengan Fl m v kuadrat per R sama dengan QVB V sama dengan QBR per M. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran lengkap adalah periode atau yang dilambangkan dengan T besar, di mana periode sama dengan jarak perkelajuan sama dengan keliling perkelajuan, atau periode sama dengan 2pi per QBR per M sama dengan 2pm per QB.
Frekuensi putaran dilambangkan dengan F kecil, di mana frekuensi sama dengan 1 per periode, sama dengan Qb per 2 pm. Frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan tidak bergantung pada jari-jari. Karena itu, frekuensi tidak harus diubah ketika ion-ion mulai dari sumber dan dipercepat untuk menempuh jari-jari yang makin lama makin besar. Energi kinetik maksimum partikel bermuatan proton ketika keluar dari siklotron yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m dalam kurung Qbe per m pangkat 2. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan Q kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat per 2m. Energi kinetik yang diperlukan proton-proton sama dengan energi yang akan diperoleh proton-proton jika proton-proton dipercepat melalui beda potensial yang cukup besar. F adalah frekuensi siklotron dengan satuan Hertz. Q adalah muatan proton dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. M adalah massa proton dengan nilai 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan B adalah induksi magnetik yang dihasilkan pasangan magnet dengan satuan Wb per m kuadrat atau T. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi yang dihasilkan siklotron. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel proton berenergi tinggi yang keluar dari siklotron atau ketika menyerap neutron lambat terjadi dalam reaktor nuklir. Contoh reaksi fisi ketika litium ditembaki proton akan menghasilkan helium dengan nomor massa 4, nomor atom 4, helium dengan nomor massa 4, nomor atom 2, dan Ki. Untuk berlangsungnya reaksi fisi, maka diperlukan peralatan yaitu siklotron untuk mempercepat proton. Sekian presentasi dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.